kanan ya, mulai jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, golongan obat, itu pengobatan, jenis pengobatan yang dipakai pasien ya. Terus mungkin kalau di sebelahnya ada, ini enggak ada riwayat, sampai segitu saja. Nah, silakan tugas pertama adalah membuat tabel atau ini dulu, apa namanya, skema atau susunan kira-kira dari hasil itu apa yang perlu kita susul, mulai tentukan dari judul dan subjudul atau subheading dari masing-masing data hasil ya. Silakan dimulai. Nanti setelah itu saya kalau sudah saya minta mungkin beberapa orang untuk menunjukkan ya ke teman-temannya terkait hasil yang sudah didapat. Nah, kalian bisa langsung menggunakan Word ya, di dalam satu Word bikin skema dulu. Tugas pertama adalah bikin susunan, subheading dan heading dari kalau ada data seperti ini. Kira-kira apa dulu yang harus dilakukan, kemudian bentuk tabelnya kayak apa. Kita mulai dari sekarang. Silakan. Nanti saya tunjuk acak ya. Jadi ini kira-kira judul penelitiannya apa? Kalau menurut kalian dari kalau datanya seperti ini. Ada yang tahu sebelum masuk ke praktek? Ibu? Faril? Iya, Bu. Kira-kira judul penelitiannya apa, Ril, kalau seperti ini? Mungkin intervensi untuk menurunkan tekanan darah karena menggunakan aromaterapi sistolik. Menggunakan aromaterapi terhadap penurunan tekanan darah. Ya. Nah, itu situ indikatornya adalah variabelnya tentu di indikator dari tekanan darah kita ada data sistol dan ada data diastol. Sehingga di situ peneliti ingin melihat setelah dilakukan pemberian aromaterapi adakah perubahan yang terjadi atau tren yang terjadi dari tekanan darah sistolik maupun tekanan darah diastolik. Nah, gampang ya, sederhana saja ya di sini. Nah, kemudian yang di berikut yang ke sebelahnya, di sheet sebelahnya itu adalah di musik terapi. Ini sebenarnya kompleks ya, tapi untuk biar kalian enggak bingung, ini sebenarnya penelitiannya ada dua ya. Jadi penelitiannya adalah perbandingan antara pemberian aromaterapi vs musik terapi. Nah, kalau kalian perhatikan juga di data yang ada saya kirim tadi di data sebentar datanya di data SPSS ya. Di situ ada saya tulisi aromaterapi vs musik terapi. Yang ada long, ada biasa. Maksudnya long itu dia bentuk ininya saja, bentuk penampilan yang ada di SPSS karena ada beberapa analisis yang membutuhkan bentuk data yang dia harus berbentuk long gitu ya, bukan yang wide atau bukan yang horizontal gitu. Tapi yang dasar itu yang dia judulnya yang aromaterapi vs musik terapi. Jadi ini adalah penelitian membandingkan antara intervensi menggunakan aromaterapi dengan musik terapi terhadap penurunan kadar tekanan darah penurunan pasien baik itu sistolik maupun diastolik. Ini saya ganti aja namanya. Ayo silakan di ini dulu. Dikerjakan dulu kira-kira apa saja yang judul hasil yang perlu kita sampaikan. Ditulis di dalam satu lembar Word ya, mulai judulnya tadi apa, kemudian misalnya di hasil itu kan bab 4 ya, misalnya 4.1 apa, 4.2 apa, seperti yang kemarin sudah nyatat atau ada yang perlu di ini kan? Apa saja yang harus ditulis?
Ada pertanyaan? Silakan nih praktikumnya langsung ke laptop masing-masing ya. Bikin ini dulu, reng-rengan. Jadi apa saja yang mau ditulis di hasil dari data ini kira-kira. Saya kasih waktu berapa menit? 10 menit cukup? 10 menit ya. Kita tulis nama, NIM, praktikum hasil dan rekomendasi. Oke, yang lain ada pertanyaan? Paham yang harus dikerjakan? Paham dikit. Ya, dicoba dulu ya, salah nggak apa-apa. Nanti kita bahas setelah itu. Data dan analisa hasil penelitian. Nah, pada penyajian data itu disediakan ada 2 jenis terapi, yaitu aromaterapi dan musik. Kemudian dengan pengukuran tekanan darah sistolik dan diastoliknya. Kemudian terapi musiknya itu ada sistol sama distolik. Kalau sistol itu mirip dengan aromaterapi, tetapi data diambil dengan menggunakan musik sebagai terapi. Kalau diastol itu data diastolik juga dicatat untuk tekanan darah. Hasil penelitiannya itu menunjukkan adanya perubahan tekanan darah, rata-rata delta, sama pembahasan hasil penelitian itu ada efektivitas, faktor individu, metodologi penelitian, sama rekomendasi untuk praktik klinis. Oke. Ini masih garis besarnya ya. Sudah, sampai itu aja, Ril? Iya, sampai itu aja, Bu. Oke, bagus ya, sudah seperti itu. Oke, coba sekarang kita kerjakan bareng-bareng ya. Langsung konkret, itu kan masih sedikit teori tadi ya. Maksudnya masih gambaran umum secara teori saya mau ngapain. Nah, step berikutnya adalah kita merubah hasil yang sudah nyata tadi, misalnya adalah data yang dari penelitian, itu kita akan rubah bentuk menjadi laporan. Nah, yang pertama, kemarin saya sampaikan adalah ketika kita menulis hasil, urutannya adalah yang deskriptif, yang paling sederhana menjadi yang paling kompleks, kan gitu ya. Nah, yang di paling sederhana, coba Ril, pakai buat lagi Ril. Di bawah sendiri, kamu satu page di bawah sendiri. Di Word apa di Excel, Bu? Word aja, Word. Nah, itu kamu tambahkan satu halaman terakhir. Oke, ini coba anu dulu ya. Nanti silakan yang lihat.
statistisi. Oke, yang pertama, urut-urutan dari hasil adalah, kita jelaskan apa dulu? Kemarin. Yang paling sederhana, kita jelaskan apa dulu? Data demografi, Bu. Ya, berarti yang pertama adalah data demografi. Jadi misalnya bisa dijuduli apa? Data demografi atau demografik responden, subjek demografik, boleh. Intinya adalah data demografi responden. Nah, di data demografi ini ada apa saja, Ril? Atau yang lain? Kalian bisa nimbrung ya, kalau nggak harus Faril saja ya, tetapi bisa coba didiskusikan. Dan ini, kira-kira apa yang kita tulis di data demografi? Isinya? Usia, pekerjaan, pendidikan, yang ada di sambil yang lain sambil ini ya, pembuka Excel-nya. Faril yang nulis. Coba. Saya bilang apa tadi? Faril, usia, pekerjaan, pendidikan, dan Oke, silakan tulis. Mulai usia, jenis kelamin, kemudian tadi ada pekerjaan, nah, yang di halaman pertama ya. Jadi di sheet pertama itu mulai jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, golongan obat, riwayat hipertensi, dan riwayat merokok. Nah, itu adalah data demografinya. Pendidikan, riwayat pendidikan, kok penilaian? Pendidikan. Ada yang kurang? Saya ulangi ya, Saparil. Jenis kelamin ada? Ada, Bu. Pendidikan. Ada. Pekerjaan. Ada. Riwayat hipertensi. Dan obat jenis obat. Oke. Wes. Nah, dari subheading data demografi, kira-kira kita bentuk apa? Tabel atau apa namanya, chart? Kira-kira yang cocok apa? Berarti di soal pertama kita bikin tabel. Ya, silakan dibuat tabel. Kira-kira isinya tabel nanti apa saja? Turun ke bawah, Ril. Tabelnya lebih memanjang ke bawah. Ya. Oke, kita kasih nomor dulu atau data demografinya, itemnya. Nomor enggak Pak, enggak usah, enggak apa-apa deh. Daripada ini langsung item data demografi atau demografinya. Di copy di situ. Duduk dulu, Ril. Data demografi. Terus N bukan sebelahnya maksudnya
Kok sebelahnya N kecil. N jumlah itu loh. Terus sebelahnya persentase, persen. Kira-kira apa lagi? Min mungkin? Ada nggak dalam bentuk min? kelompok musik di atas Ya, persentase. boleh. Nah, sekarang Opi dulu. Kalau misalnya yang di sebelah agak bingung, turun ke bawah dulu. Kira-kira data demografi yang sudah di-list tadi, masukkan di dalam tabel. Yang lain bisa ngikutin ya nanti ya, sesuai ini ya. Oke, yang terakhir. Nah, sekarang coba diurutkan, di rearrange gitu ya. Kira-kira urutan misalnya dari demografi itu sudah sesuai begitu atau ada yang perlu di rearrange? Misalnya urutan usia, jenis kelamin, pekerjaan, di situ ada riwayat hipertensi, merokok, terus kembali ke pendidikan lagi, golongan obat, kira-kira ada yang perlu di rearrange? Di pendidikan ditaruh di bawah jenis kelamin. Oke, boleh. Pendidikan di atas ya, tapi jenis kelamin, pendidikan, baru pekerjaan, baru yang lainnya. Baru misalnya ini, kalau tadi ada riwayat merokok, jadi yang mengarah ke penyakit. Gitu. Yang pertama, jadi selalu biasakan dari yang paling umum ke yang mulai mendekati ke penelitiannya. Jadi usia, jenis kelamin, pekerjaan, kemudian jenis kelaminnya hilang, ya, di bawahnya usia, ditambah satu kolom lagi, satu baris di usia, di bawah usia, kotaknya ditambah, kotaknya. Ke kanan, kursormu ke kanan, paling ujung di luar, di sebelahnya usia tadi, lurusnya usia. Oke, di situ, klik. Oh, bukan. Pakai kursor ke kanan, kursor panah, bawa ke panahnya. Bawa panahnya ke kanan. Kamu pakai laptop atau pakai HP? Pakai laptop. Nah, itu yang tanda panah N itu loh, NN. Di laptop itu di keyboard kan ada tulisan N, panah ke kanan itu, kanan, nanti kan dia pindah kursornya ke kanan sendiri kan. Bukan itu. Klik aja di kolom terakhir. Klik kolom terakhir lurusnya usia. Klik kolom terakhir lurusnya usia. Klik kolom terakhir. Kotak terakhir. Kotak terakhir. Di bagian tata letak real. Tata letak yang ujung, yang tata letak tabel. Nggak usah kayak Isikan ke bawah. Jadi untuk sudah di sini kamu tekan panah yang kanan aja sampai di ujung. Apa? Tekan Apa itu? ke panah yang kanan sampai ujung, nanti bisa langsung enter. di keyboard. Ya wes nggak apa-apa wes. Ya wes. Oke, wes. Jenis kelamin. Oke. Kemudian pendidikan, pekerjaan. Nah, oke, jenis kelamin yang bawah dihapus. Nah, ini yang kedua ya. Demografi, kemudian demografi diurutkan dari yang paling umum ke yang paling khusus. Nah, sekarang kita rentetkan mulai usia. Yang lain bisa dibuka di Excel ya. Usia itu bentuknya apa? Yang di pasien itu. Bentuknya data apa? Usia bentuk datanya apa? Data interval. Ada 56, 58, kemudian ada 31, ada 40, dan seterusnya. Kira-kira usia dalam bentuk data apa itu? Disebut apa? Numerik. Kalau numerik, apa saja yang perlu dilaporkan? Apakah N?
Apakah prosentase atau yang lain? Paham maksud saya? Bingung? Masih bingung? Untuk usia, kalau jenis kelamin. Kalau jenis kelamin apa yang dilaporkan? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki. Laki-laki, perempuan. Berarti di jenis kelamin itu kamu tambahkan Rio titik 2 di dalam kolom itu. Nah, titik 2 di enter yang menjorok. Jadi dia ada subkategorinya laki-laki dan perempuan. Silahkan ditulis enter. Laki-laki, perempuan. Strip laki-laki, perempuan. Ya. Laki-laki, perempuan. Oke. Kalau laki-laki perempuan yang kita laporkan di data sebelahnya apa? Bentuknya apa? Bentuk angka. Jumlah dan persentase. Ya, jumlah dan prosentase. Karena dari total responden, oh ya, total responden berapa ditulis di atas, paling ujung kanan atas. Respondennya ada berapa itu? 40. Masa 40? 44. Karena ada 2 kelompok ya. Iya, betul. Itu orangnya beda ya. Iya, Bu. Oke. Berarti gini, karena ini adalah bentuk bentuk penelitian yang membandingkan. Jadi kalian punya 2 kelompok, maka boleh langsung di dalam menampilkan data demografik ini langsung dibandingkan antara kelompok aromaterapi dan kelompok kontrolnya adalah musik terapi misalnya, atau sebaliknya yang dikontrol yang mana. Nah, berarti yang paling di judul paling atas sebelum yang tulisnya demografi N dan seterusnya itu di atasnya sendiri langsung ada satu kolom lagi di kanannya itu ada punyanya si aromaterapi dan satu sebelahnya adalah punyanya musik terapi atau kelompok intervensi dan kelompok kontrol, sehingga di masing-masing ini data yang ditampilkan Faril ini mulai jenis kelamin, usia dan seterusnya itu dia masing-masing, misalnya berarti kan N-nya 22 masing-masing. Di aromaterapi 22 orang, di musik terapi dia juga 22, totalnya ada 44. Nah, itu laki-lakinya berapa dan seterusnya nanti bisa dihitung, dilihat dari hasil laporan. Paham dari situ? N total itu langsung di atasnya aja, Ril. Coba Ril ditambah satu kolom paling atas, di atasnya demografi ditambah satu garis. Demografinya diturunkan dulu. Di-cut di bawahnya. N-nya juga N persentase. Pindah ke bawahnya. Nah, sebelahnya itu tulis di situ kelompok aromaterapi. Atasnya N. Nanti di merge ya. Kelompok aromaterapi. Itu di merge. Di beberapa kolom digandeng. Merging. Kamu blok 3 kolom misalnya, 3 atau 4 kolom. Atau di merging, digandeng. Di merging itu kamu blok, ya, mulai kelompok aromaterapi, ke kanan, satu baris itu, oke. Merge, klik merge.
Nah, itu yang sebelahnya. Oke, kemudian sebelahnya juga gitu, sama kolomnya ada berapa. Kalau memang Anda misalnya 4, kamu tambahi berarti kolom 4 kolom. Tambahi 2 kolom lagi, kelompok, apa tadi? Satunya musik terapi. Kelompok musik terapi. Nah, seperti ini. Karena kita punya, ini yang pertama ya, nanti bisa kita rapikan lagi. Yang kedua adalah di situ kita identifikasi. Kalau tadi jenis kelamin dia berbentuk data kategori, berarti kita hanya butuh N dan prosentase. Kemudian apa namanya, pendidikan dia juga kategori, maka juga sama N prosentase. Pekerjaan, riwayat hipertensi, merokok, dan golongan obat itu semuanya N prosentase. Nah, cuman satu di situ ada data usia. Kalau misalnya di situ saya punya data terkait dengan lama menderita hipertensi yang dia berbentuk tahun, maka saya juga perlu menambahkan itu menjadi, oh saya punya data 2 jenisnya, yang lain adalah kategori, satunya adalah numerik. Dalam hal ini, contoh yang di sini, ini hanya usia saja yang bentuknya numerik. Maka selain N prosentase, di sebelahnya kita tampilkan untuk data yang numerik adalah min standar deviasi. Nah, coba ditulis min standar deviasi. Ya, min sebelahnya standar deviasi. Oke, deviasi. Nah, mean, bukan min, mean. Tulisannya mean. Mean, sebelahnya SD. Standar deviasi di sebelahnya. Ya, wes itu standar deviasi yang kiri dihapus. Yang bawahnya mean itu SD-nya dihapus saja, ya. Oke. Ya, sama ya, nanti di copy sebelahnya seperti itu, min standar deviasi. Nah, sekarang kita isi usia, nanti yang di kolom usia itu adalah tidak perlu N dan prosentase. Kenapa? Karena kita tidak mengkategorikan. Prosentase itu hanya dipakai untuk data yang berbentuk kategori. Maka laporan untuk usia adalah yang diisi adalah di rumusnya min dan SD. Kalau kita lihat di contoh, di situ berapa rata-ratanya, misalnya di situ kalian bisa nanti tinggal di rumus ya, di rumus misalnya di bawah itu tinggal kalian rumus minnya berapa dari usia, nanti dihitung pakai Excel bisa, pakai SPSS bisa. Misalnya kita average ya, this average nanti dihitung ya. Berarti itu yang kamu mungkin aja biar tahu isinya nanti dulu. Yang diisi kalau kolom usia adalah di bawahnya min SD. Itu yang kamu di blok dulu yang diisi. Di blok sebagai yang nyala. Klik. Ya, itu maksudnya ya. Yes. Terus di aromaterapi, kelompok aromaterapi dalam kurung N ditambahi N sama dengan 22. Gue mau tanya. Ya, silakan. Amin. Kalau seandainya di usia kita menggolongkan kayak dewasa awal, dewasa akhir, lansia awal, lansia akhir, apakah masih perlu mean sama standar deviasi? Enggak. Kalau hanya datanya berupa kategori saja yang sudah dikelompokkan, misalnya di usia anak berapa, dewasa berapa, lansia berapa, misalnya gitu, atau dewasa awal, dewasa akhir, dewasa tengah berapa, maka cukup menggunakan N prosentase, karena bentuk datanya adalah kategori. Kalau kamu memaparkan dua-duanya, misalnya baik itu kategori maupun numerik, maka dua-duanya diberikan. Jadi misalnya usia lurusnya adalah min standar deviasi, kemudian ditambahkan di bawahnya. Coba real contohnya, misalnya klik di usia real. Usia
Ya, nah itu titik 2 misalnya diturunkan kayak jenis kelamin tadi. Misalnya ada kategori lain, ada misalnya dewasa awal, dewasa tengah, akhir itu yang Lurusnya dewasa dimasukkan awal, datanya dewasa adalah akhir. lurusnya N dan prosentase. Seperti itu. Jadi dua-duanya biasanya juga seperti itu, boleh ditampilkan kalau memang ternyata kita butuh mempresentasikan prosentasenya karena ada kelompok tadi, maka bisa dua-duanya. Sebaiknya dilakukan laporan dua-duanya. Data asli yaitu usia yang bentuk angka, kemudian data kategori mulai dewasa awal, tengah, dan semua kalau ada sub seperti ini, misalnya ada laki-laki, perempuan, dewasa awal, tengah, akhir, maka harus dikasih menjorok ke agak sedikit menjorok ke dalam untuk membedakan itu adalah sub kategori dari variabel tersebut. Seperti itu maksudnya. Paham dari situ? Paham bukan? Tapi kalau seandainya data ini dibuat kayak dewasa awal 31 sampai 35 tahun itu apakah boleh kan? Boleh. Jadi nggak perlu, kalau pokoknya intinya semua yang berbentuk kategori, kalau kita kelompokkan, kategori itu adalah kelompok, maka cukup menggunakan N dan persentase saja. Nggak perlu min standar deviasi. Jadi data yang menggunakan min standar deviasi itu adalah hanya data numerik. Misalnya tadi ada usia yang bentuknya angka, kemudian misalnya lama menderita diabetes, lama menderita hipertensi, kalau ada silakan. Misalnya atau jumlah anak, kalau bentuknya bukan kategori, jumlah anak beneran, misalnya ada 5, 6, 7, 8, dan seterusnya, maka N dan min standar deviasi. Tapi kalau sudah kita kategorikan, oh sekian sampai sekian, ini kelompok 1, kelompok 2, sekian sampai sekian, dan seterusnya. Itu maka balik itu adalah kategori, maka yang dilaporkan adalah N dan prosentase. Paham dari situ ya semuanya? Nah, untuk sebaiknya kayak gini misalnya, ada pendidikan, pekerjaan, kemudian riwayat hipertensi, itu kan kategori semua isinya. Kalau kalian perhatikan dari Excel ya, di Excel itu kan kita lihat ya contohnya pekerjaan. Di pekerjaan itu ada coding, ada berapa itu? Ada 3 coding. Coding pertama adalah ibu rumah tangga, coding kedua adalah wira swasta, coding ketiga adalah TNI atau mungkin pegawai negeri misalnya. Maka di dalam menuliskan hasil yang seperti di tabelnya Farel itu, selain jenis pekerjaan tadi, maka pekerjaan titik 2 apa saja kategorinya ditulis IRT, kemudian kalian kategorikan misalnya ibu rumah tangga sesuai dengan itu. Asal mau dikategorikan lagi misalnya bekerja tidak bekerja, boleh terserah ya. Nanti itu tergantung dari model yang di Excel tadi sesuaikan. Jadi kalau dalam contoh ini maka di dalam pekerjaan atau pendidikan sesuaikan. Pekerjaan ada 3, berarti ada 1, 2, 3 kategorinya. 1 IRT, 2 apa tadi wira swasta, 3 TNI misalnya gitu atau pegawai negeri. Nah, itu juga ditulis di situ. Jadi di N prosentase itu seperti itu. Jadi kalau kategori harus ditulis di dalam sub kategorinya itu kalian tuliskan di bawahnya. Pendidikan juga gitu. Kalau di pendidikan misalnya contohnya, kalau di dalam contoh soal tadi pendidikannya ada apa saja? Ada berapa kategori? Coba dibaca. Yang lain coba buka Excel atau coba buka Excelnya bisa nggak ditampilkan? SD, SMP, sama S1, Bu. Nah, ada berapa kategori? 4. 4. Nah, maka codingnya ini sesuai nih yang saya kuning-kuning itu ya. Di kuning-kuning itu adalah codingnya. 1, 2, 3, 4. 1 apa, ini apa. Nah, ini tapi ditulis di sini. SD, SMP, dan seterusnya. DST gitu ya. Nah, misalnya. Nah, itu pun jadi berarti prosentasenya ada di mana? Ya, SD, ada di lurusnya SD, bukan di lurusnya pendidikan ya. Tapi di lurusnya subnya itu ada SD, SMP. SD berapa persen berupa jadwalnya, SMP berapa persen, SMA berapa persen, S1 berapa persen. Paham ya dari situ? Kalau cuma 2 ya 2 saja. Misalnya kayak riwayat hipertensi, punya riwayat tidak punya, misalnya hanya ya dan tidak, maka berarti ditulisnya bukan ya dan tidak sebaiknya, tapi punya riwayat hipertensi atau tanpa riwayat hipertensi. Lebih
berarti lebih komunikatif seperti itu. Walaupun jawabannya iya dan tidak. Golongan obat juga gitu. Di situ ada golongan obat, misalnya dia menggunakan ACE inhibitor, diuretik, atau yang lain, ataukah ARB, beta blocker, CA beta blocker, udah ada berapa? Ada 4, misalnya di situ ada codingnya 1 sampai 4. Maka ya kita tulis di situ di kolom bawahnya itu golongan obat ada 4 kategori. Paham? Semuanya gitu ya. Merokok ya dan tidak. Yes, no. Hipertensi yes, no. Kalau di bahasa Inggrisnya. Ya atau tidak. Boleh seperti itu. Oke, karena satu lagi ya terakhir. Kalau misalnya kebetulan contoh ini adalah membandingkan 2 intervensi. Jadi ada kelompok kontrol, ada kelompok intervensi, atau ada langsung 2 intervensi sekaligus. Maka seperti yang saya tampilkan di waktu kuliah kemarin adalah kalau kita menyampaikan adanya grup different atau perbedaan kelompok, maka dengan membandingkan 2 kelompok seperti ini, ada kelompok aromaterapi, ada kelompok musik terapi, maka di sampingnya kita harus memberikan ujinya. Nah, ujinya berarti tambah 1 kolom lagi yang di situ ada p-value atau signifikansi. Ya. Dari ujinya apa? Ujinya berarti kalau dalam bentuk seperti ini, maka kalian harus menghitung atau mengukur analisa terkait uji beda. Jadi kalau ada uji beda itu, misalnya kalau uji bedanya 2, seperti laki-laki perempuan, kita bisa, tapi ini enggak kelompok ya, kelompoknya misalnya uji beda antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi tadi, maka pakai chi-square. Chi-square-nya dia semuanya pakai chi-square, x kuadratnya ya, karena kita membandingkan kelompok. Apakah berbeda antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi, aromaterapi dengan musik terapi. Jadi di situ berarti hasil dari x kuadrat atau hasil dari chi-square-nya. Berarti langsung p-value-nya, misalnya p-value-nya kurang dari 0,05, maka ditulis saja p-value berapa. Tapi kalau dia lebih dari dia tidak signifikan, kemarin boleh ditulis NS. Ya, NS, NN. Kalau tidak ada perbedaan berarti harusnya NS. Tapi kalau ada perbedaan, ya berarti yang ditulis adalah nilai p-value-nya, nilai signifikansi. Ada pertanyaan dari situ? Bingung? Enggak ya? Kalau dasar misalnya nggak perlu sampai uji beda. Kalau misalnya cuma tadi judulnya misalnya bukan perbandingan antara efek terapi aromaterapi dan musik terapi, tapi judulnya misalnya hanya satu, misalnya efek aromaterapi terhadap penurunan tekanan darah, maka cukup 1 kolom tadi yang aromaterapi saja, sehingga kalian tidak perlu menambahkan kolom yang kanan sendiri tadi uji bedanya atau hasil chi-square-nya. Jadi cukup N standar deviasi tadi, N persentase, min standar deviasi. Min standar deviasi tergantung dari apakah kita punya data yang berbentuk angka. Kalau tidak ada ya cukup N dan persentase di data demografi. Oke, paham? Ada pertanyaan dari data demografi, penulisan data demografi? Aman? Kalau tadi judulnya, kalau kita ini kira-kira mau judul yang satu atau perbandingan atau hanya satu variabel? Mau diambil yang berapa? Perbandingan. Perbandingan, sama ya kayak tadi ya. Jadi kalau di perbandingan, maka yang pertama adalah gambaran. Nah, di gambaran itu, berarti gambaran mana? Kalau kita punya data tadi dari gambaran di Excel itu, coba kamu buka Excel-nya, Amin. Bisa share screen enggak, Amin? Pakai laptop atau pakai HP? Bisa, Bu. Sebentar. Oke. Apa sudah muncul?
Nah, di apa namanya? Sekarang kita buka aromaterapi ya. Nah, kira-kira di aromaterapi kita gambarkan dulu. Kira-kira apa yang perlu kita laporkan dari hasil ini? Kita bentuk tabel kah atau kita bentuk apa namanya? Tren kah? Perubahan misalnya bentuk garis, grafik, tabel dulu. tabelnya isinya Tekanan darah, terus nanti tekanan darah itu kan dibagi menjadi 2 kelompok ya, kelompok musik sama kelompok aromaterapi. Terus di sampingnya tekanan darah itu kan ini datanya kan bersifat seperti anu kan. Jadi mean, terus standar deviasi, habis mean standar deviasi, di sampingnya ada p-value-nya. Oke, good. Coba sekarang dibikin gambaran tabelnya. Isinya apa aja? Boleh di sini, boleh dibuat tadi. Di kolom pertama, ini tentatif ya, nggak harus saklek ya. Misalnya ketika kita membandingkan di situ kan kalian punya data hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke hari ke-6. Maka semuanya harus dilaporkan. Jadi misalnya di boleh harinya itu ke bawah atau harinya ke samping. Kalau harinya ke bawah berarti pembandingan antara dua kelompok tadi sebelahan kanan kiri. Aromaterapi, kemudian kolom berikutnya adalah musik terapi. Dengan apa namanya? Time frame-nya dengan waktu atau harinya itu adalah ke bawah. Misalnya hari pertama, turunnya bawahnya adalah hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya sampai hari kesekian yang terakhir. Sehingga di situ tinggal memasukkan, kalau yang mau dilaporkan adalah min, kemudian standar deviasi, atau kalau dalam hal ini, karena kita mau menyampaikan adanya perubahan antara pre dan post. Maka, option 1 adalah kalian mau menggambarkan dulu min standar deviasinya dari sistol pre-nya, min standar deviasi dari sistol post-nya. Kemudian baru sebelahnya adalah delta atau perubahan. Atau kalau tidak mau serigid itu, sedetail itu, boleh langsung ke hasilnya. Misalnya berarti kalau kita membicarakan pre dan post, maka yang kita laporkan adalah selisihnya, yaitu delta. Berarti yang kolom warna biru itu, yang di biru hasil delta itu, yang sini ya, ini hasil deltanya ini, kita sampaikan laporan di sini. Berarti di kolom tabel nanti, berarti hari pertama deltanya berapa untuk sistol, hari kedua deltanya berapa rata-rata min standar deviasinya. Jadi nanti tinggal, kalau di dalam Excel kalian bisa mencantumkan itu di bawahnya ini. Jadi misalnya langsung aja ditulis di situ, kemudian selisihnya, rata-rata selisihnya berapa. Nah itu nanti berarti kolom yang buat kolom di bawah min. Oke. Di sini aksesnya cuman hanya lihat, Bu, tidak bisa diedit, Bu. Oh, enggak, kamu download ya?
Saya rubah dulu sebentar. Gitu kelompok musik. Mm-mm. Nah, habis itu ini di merge. Bentar. Terus ini hari 1. Mm-mm. Di sini pre post gitu, Bu. Langsung delta saja. Jadi judulnya nanti perubahan, gambaran perubahan apa namanya, tekanan darah sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Judul tabelnya ya. Jadi di situ nggak perlu nulis preposnya. Atau ditulis prepos juga boleh, boleh aja. Terus delta. Di bawahnya, Kamu. Nah ini modelnya kurang. Kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan dulu. Coba bikin tabel lagi aja di bawah. Yang kalau kita gambaran dulu, tadi adalah menggambarkan aromaterapinya. Maka yang ke samping adalah kelompok intervensinya. Berarti kalian nanti aja gampang. Berarti yang ke bawah kita tentukan itu adalah hari. Hari 1, 2, dan sampai 6. Terus oke. Loh, hilang. Seperti ini, Bu. Di merge saja yang 3 kolom itu aromaterapi. Itu kok kau sih? Ya. Berapa kecil? Ini kayaknya kagetan itu. Iya, kok boleh katakan. Itu nggak apa-apa, turun lagi 1 baris sebelum hari, 1 baris di atas hari. Enggak, Bu. Oke, di situ, oh yang ini maksudnya kolomnya ada 3 ya, di split aja, split menjadi 3. Apa 2, Bu? Kenapa saya nggak bawa? 3, sesuai yang bawahnya. Atau lebih mudah itu kamu tambahkan data. Enggak, Bu. Nah, sistol, diastol, sementara itu dulu. Yang sebelahnya juga, Bu. Oke, nah kalau ini judul tabelnya dikasih judul aja deh. Support deh. Amin. Kasih judul tabel. Misalnya tabel 2. Kita
titik gambaran perubahan tekanan darah sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Dia itu cuma banyak suara mungkin sedikit, tapi kok kan sekarang itu kan apa yang berlambi? Gitu loh. Ini maksudnya itu. Kamar. Protektornya ya. Berarti kita kan bilang dari juga ya iyalah. Aku tak jadi bala anak. Itu yang ini kan. Kalau hujan, dengan langsung dan hujannya. Oh, hujannya itu biasa ya. Itu biasa. Aromatik sama hujan itu pas. Nah, ini option 1 ya. Pilihan yang kedua, untuk menggambarkan perubahan, misalnya kita meng-highlight atau menggarisbawahi adanya tren perubahan. Ini option 1, bisa seperti ini, langsung detail. Kemudian nanti juga termasuk p-value sama ini ya. Di situ isinya tahu ya, isinya sistol, diastol itu apa? Yang dinilai, yang dimasukkan nilai apanya? Kagak jelas. Diastol apa? Dari tabel tadi. Tidak benar, diam dulu. Apa? Deltanya kabut. Terus aku kan ya, aku ini kan. Aku tak bisa. Dari Excel tadi, kalian kan di situ ada data mentah ya. Di data mentah itu yang di tabel apa namanya ini adalah delta. Karena judulmu adalah gambaran perubahan, maka yang dimasukkan adalah rata-rata atau min dan standar deviasinya dari deltanya masing-masing, sistol dan diastol. Atau kalau di sini misalnya sistol, diastol, kemudian satunya delta. Jadi kan kamu punya 3 kolom di situ. Satunya misalnya di sebelah sistol, diastol, dan delta atau perubahan selisih misalnya delta boleh lebih ke ya. Maka yang dimasukkan di bawah sistol itu adalah rata-rata sistoliknya pada hari pertama. Ini ada pre dan post ya. Kalau mau detail berarti min pre, min post. Di situ berarti ada sub lagi. Sama ya, di sampingnya juga gitu. Bentuknya itu tentatif, mau di dia samping gitu, atau misalnya di hari pertama, titik 2, kayak tadi dikategorikan pre, post, itu berarti tinggal diisi sistol, diastolnya, berarti nilainya dimasukkan di dalam situ, sama saja. Oke. Delta juga gitu. Kalau delta nggak ada pre sama post, delta itu ya sebelum dan sesudahnya. Oh, salah. Ini aja, biar lebih gampang. Pindahan dari apa namanya? Kalau mau ini untuk opsi 1 ya, prepostnya kita tampilkan. Prepostnya kita tampilkan dulu. Berarti sistol sama diastol sebaiknya ditaruh di bawah hari.
hari 1 sistol, titik 2 sistol dan diastol. Oke. Kemudian berarti yang sistol yang ke samping, yang di atas itu diganti pre dan post. Itu baru delta. Jadi sama hari kedua juga seperti itu. Kalau kita mau menampilkan secara detail banget mulai pre post. Tapi coba kamu copy tabelnya ditaruh di bawahnya. Option kedua. Di copy semua. Nah, sekarang kita rubah. Yang kita tampilkan langsung berarti langsung perubahan antara sistol dan diastol, nggak perlu pre dan post. Maka kayak tadi pre dan postnya diganti sistol diastol. Nah, di situ langsung min hari pertama sistolnya minnya berapa, diastolnya berapa, deltanya berapa. Itu sama saja, ya. Yes. Option ketiga. Misalnya kalau kalian tidak suka bentuk tabel, maka bisa digunakan, misalnya ingin menggambarkan itu sebagai tren, maka bisa menggunakan chart, bisa berbentuk line chart, atau mungkin garis ya, garis yang ada garisnya seperti ini. Jadi misalnya di situ berarti sistol dan diastol pada hari pertama dan hari kedua, hari seterusnya. Jadi harinya yang dia di samping, dia di aksis X aksis, Y-nya adalah sistol dan diastol, atau Y-nya adalah berapa deltanya. Jadi tapi kalian harus bikin itu dirubah menjadi grafik dulu ya. Jadi kalau misalnya pengen menampilkan bentuknya grafik, itu juga lebih bagus dan komunikatif, sehingga kita bisa tahu titik poin di hari pertama, kedua, dan seterusnya. Pakai yang itu, gambar yang dua itu, yang dia multi, ya, yang di tengah, yang nah, bisa pakai yang itu atau yang bawahnya, yang ada titiknya. Boleh, itu hanya modelnya saja. Tapi intinya bisa menggunakan yang bentuk, ya. Tapi berarti caranya adalah nanti dihitung dulu di dalam Excel ya. Bikinnya di Excel, bentuknya dari data itu tadi. Itu dari min dan standar deviasi. Kalian bikin tabel dulu kalau bikin apa? Mau menggunakan apa namanya? Tabel itu jadi hari 1, 2, dan seterusnya. Itu apa? Ini tadi yang chartnya itu. Garis ya. Ya, kategorinya bisa kategori 1 itu adalah berarti sistol, diastol ya. Cuma 2, kemudian seriesnya itu bisa hari 1, hari 2, dan seterusnya. Nanti tinggal dimasukkan datanya, nanti kalian blok tinggal di insert, nanti langsung jadi itu bentuk chartnya yang kayak tadi. Jadi cukup 2, nggak usah 4 ya. Kategorinya cuma 2. Garis diganti hari 1, 2, dan terusnya sampai ke hari kan. Nanti tinggal di blok, isi dulu isinya ya, sesuai dengan data tadi, terus kemudian baru dibikin line chart. Itu nanti dulu. Oke. Next adalah laporan ya, itu tadi. Kalau misalnya mau judulnya mau kamu pisah-pisah di option berikutnya, misalnya mau pengen detail dan detail banget, misalnya antara aromaterapi dengan musik terapi maunya satu-satu gitu, tidak langsung digambarkan dengan gitu. Boleh saja ya, tetapi memang kita nanti akhirnya akan memilih efisien dan simpel dan efisien.